Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Grabeal. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya jurusan Ilmu Politik. Dalam video ini saya akan membahas mengenai kilas balik politik 2024 di Indonesia. Dan juga saya akan meng-highlight beberapa hal yang harus kita garis bawahi dari kejadian-kejadian politik yang sudah ada pada tahun 2024 yang sudah berlalu kemarin. Nah, untuk yang pertama, mengenai isu-isu di 2024, saya meng-highlight mengenai pemilihan umum 2024. Saya menganalisis pemilu 2024. Jokowi, setelah berjalannya waktu, Jokowi menghabisi waktu selama 2 periode dalam masa kepemimpinannya. Akan tetapi, Jokowi pada saat itu terlihat sangat aktif pada saat di akhir-akhir masa jabatannya. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang menyatakan atau menginisialisasikan bahwa Jokowi ini adalah seorang cawe-cawe yang membantu keberlanjutan dari pasangan calon yang didukungnya setelah dari era masa kepemimpinan Pak Jokowi ini. Nah, lalu dinamika pemilu presiden di 2024 sangatlah menarik pada saat itu. Karena pada saat itu Jokowi diusung sebagai kader dari partai PDIP dan harus menjaga komunikasi dan loyalitasnya terhadap Bu Megawati pada saat itu. Akan tetapi, hal tersebut berawal di masa jabatannya itu terlaksana dengan baik. Dan mulai di akhir masa jabatannya, Joko Widodo atau yang biasa dipanggil dengan Pak Jokowi ini men-offerkan monitor. Dia dan PDIP pun mengakui bahwa PDIP ini sedang mengalami dipermainkan atau dipretelin bahasanya oleh Pak Joko Widodo ini dari kader PDIP. Dan disinilah terjadi yang namanya over monitor dari Pak Jokowi sendiri, yang tadinya hanya sebagai kader PDIP, yang tadinya hanya sebagai orang yang diusung dan bukan siapa pada saat itu diusung oleh Bu Megawati untuk menjadi kader, untuk menjadi presiden, dan akhirnya menjadi presiden. Dan pada akhirnya, di akhir masa jabatannya, Pak Jokowi tidak melakukan kewajibannya, yaitu adalah menjaga loyalitasnya terhadap Bu Megawati pada saat itu. Di akhir masa jabatannya, pada akhirnya kita ketahui bahwa Pak Joko Widodo ini menyatakan dukungannya terhadap Pak Prabowo Subianto, pasangan calon nomor 2 dari Partai Gerindra pada saat itu. Di mana Pak Prabowo Subianto ini adalah musuh dari Pak Jokowi pada saat Pilpres di sebelumnya. Pada sebelumnya pemilihan presiden
Pak Prabowo mencalonkan dan Pak Jokowi mencalonkan. Pada saat itu mereka berkompetisi menjadi seorang musuh. Lalu pada akhir masa jabatannya Pak Jokowi, Pak Prabowo didukung dan dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Pak Prabowo Subianto pasangan calon 2. Di luar hal itu, karena adanya pencalonan wakil presiden nomor urut 2 itu yaitu adalah Gibran Rakabuming Raka, yang dimana Gibran Rakabuming Raka ini adalah seorang anak dari Joko Widodo sendiri. Maka dari itu Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Jokowi mendukung pasangan calon nomor urut 2 yaitu calon presidennya Pak Prabowo Subianto dan calon wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka. Pada awalnya terdapat isu yaitu yang diisukan yang dimana Ganjar akan menjadi wakil dipasangkan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan akan dicalonkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa kita sebut itu adalah AHY. Akan tetapi pada akhirnya yang dicalonkan dari masing-masing calon paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Yang nomor urut 1 itu adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau biasa kita panggil Caimin. Kemudian nomor urut 2 itu adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan yang nomor urut 3 itu adalah Ganjar dan Mahfud MD pada saat itu. Pada awalnya Muhaimin Iskandar mendukung Pak Prabowo pada saat itu. Akan tetapi karena ada beberapa persoalan antara Anies dengan AHY pada saat itu, ya bisa kita katakan bahwa mereka tidak cocok pada saat itu. Lalu Muhaimin Iskandar mulai masuk ke Anies Baswedan pada saat itu. Di luar hal-hal lain yang dimana tidak bisa dimasukkan oleh Caimin ke dalam Anies. Akan tetapi pada saat itu terjadilah Muhaimin Iskandar Caimin menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan, yang dimana Anies Baswedan itu diusung oleh Partai Nasdem dan Caimin atau Muhaimin Iskandar ini diusung oleh Partai P3 pada saat itu. Lalu Muhaimin Iskandar pindah ke pasangan urut nomor 1 yaitu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, dan AHY Agus Harimurti Yudhoyono ini pindah haluan mendukung ke Prabowo Subianto pada saat itu. Jokowi di pemilu 2024 ini terlihat sangat aktif, sangat eksplisit, dan sangat interaktif menurut saya pada saat pemilu 2024 ini. Walaupun pada aslinya presiden tidak boleh secara langsung untuk terjun langsung ke pemilu atau Pilpres 2024. Nah, di sini ada beberapa indikator-indikator yang akan saya jelaskan juga. Di antara lain yaitu Jokowi melakukan belusukan dan membagikan sembako kepada kaum menengah ke bawah pada saat itu. Dan di mana pada saat itu Joko Widodo juga menyatakan dukungannya terhadap Pak Prabowo Subianto. Nah, dengan indikator-indikator ini
saya menganalisis dengan cara belusukannya Pak Jokowi kepada kaum menengah ke bawah, dan dia menyatakan bahwa dia mendukung Pak Prabowo. Ini adalah menjadi suatu hal nilai plus bagi pasangan calon nomor urut 2 yang didukung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menyebarluaskan ketenarannya. Makanya ada di mana satu gerakan yang biasa disebut itu adalah Projo, yang dimana mereka adalah pendukung-pendukung dari Pak Jokowi. Tidak berarti Projo itu dari PDIP, ataupun memang banyaknya mungkin dari PDIP yang mengikuti haluannya Joko Widodo ini, karena Joko Widodo ini menjadi suatu instrumental yang sangat berarti. Maka dari itu ada beberapa gerakan yang ada gerakan yang menamakan itu adalah Projo. Dan aktivitas Pak Jokowi di masa akhir jabatannya membagikan sembako, melakukan belusukan ke daerah-daerah tertentu, dan daerah tersebut adalah daerah-daerah yang spesifik, yang dimana pastinya PDIP tidak terkalahkan di daerah tersebut, terutama di Jawa Tengah pada saat itu. Jokowi melakukan belusukan di Jawa Tengah, di Klaten, dan di beberapa daerah untuk menarik perhatian kaum masyarakat tersebut untuk bisa mengikuti Pak Jokowi di Pilpres 2024. Dan saya mengakui sesuai dengan analisis yang saya lakukan, bahwa hal tersebut cukup efektif dilakukan oleh Pak Jokowi. Mengapa? Karena hampir banyaknya suara dari Ganjar dan Mahfud itu lari ke suaranya Pak Prabowo Subianto dan Gibran pada saat Pilpres 2024. Di sisi lain, suara Ganjar dan Mahfud MD merendah di bawah 20% dari yang biasanya. Dengan kejadian sebelumnya tersebut, suara Ganjar dan Mahfud juga digerogoti oleh Prabowo dan Gibran. Dan juga terjadi hal menarik, yaitu pada saat pencalonan Wakil Presiden Gibran, terjadi masalah di ranah hukum di Mahkamah Konstitusi pada tepatnya, yang dimana terjadi perbedaan opini antara 9 hakim di Mahkamah Konstitusi pada saat itu, yang dimana 4 hakim menyetujui dan 5 hakimnya tidak setuju. Dan dimana mengapa hal ini tetap terjadi pada saat itu? Karena dari 5 hakim ini terpecah lagi suaranya. Jadi MK memutuskan pada saat itu 4 hakim yang membela Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi wakil presiden pada saat itu memenangkan persidangan pada saat itu. Dan banyak hal-hal terjadi di 2024 ini mengenai politik di 2024 ini, antara lain berdasarkan akibatnya, yaitu adalah karena efek dari sosial media, digitalisasi yang meningkat secara signifikan di 2024. Banyaknya hoax yang bersebaran, dan banyaknya flexing daya hidup yang terjadi di setiap masyarakat, di setiap lini masyarakat. Yang dimaksud flexing ini adalah konsumsi yang berlebihan di setiap masyarakat. Jadi masyarakat merasa bahwa
merasa tidak cepat puas dengan apa yang sudah didapatinya. Dan ada beberapa hal lain juga yang harus di-highlight pada kilas politik di 2024 ini adalah yang pertama itu mengenai judi online dan pinjol, yang dimana waktu itu juga sempat dibawakan di debat presiden juga pada saat debatnya mengenai judi online dan pinjol. Hal ini menjadi bukti, menjadi indikator bahwa menunjukkan bahwa ketidaksiapan masyarakat pada literasi digital pada saat ini. Dan yang kedua itu adalah mengenai kasus korupsi. Di tahun 2024 kita banyak mendengar huru-hara mengenai kasus korupsi dari Menteri Pertanian pada saat itu yang menjabat adalah Syahrul Yassin Limpo. Dan di persidangannya tersebut yang menarik itu adalah bahwa Syahrul Yassin Limpo dalam persidangannya dia memaksa pejabat eselon 1 dan eselon 2 untuk melakukan saweran untuk membiayai keperluannya melalui keperluan perjalanan dinas, oleh-oleh, keperluan anak-anak dan banyak hal lainnya. Yang ketiga itu adalah pemberhentian Ketua KPU yaitu Pak Hasyim Asyari karena ada skandal pribadinya. Kemudian ada juga mengenai kita melihat perkembangan setelah pemilu, ada beberapa hal yang menjagal ya. Di antara lain yang saya analisis itu adalah dari mengundurkan dirinya seorang ketua umum Partai Golkar yaitu Pak Airlangga Hartarto karena dilantiknya menjadi menteri. Pada saat itu ketua umum Golkar dituruni kepada Pak Bahlil. Ini menjadi suatu hal yang agak menjadi highlight menurut saya, karena hal ini terjadi secara mendadak, di mana Pak Airlangga Hartarto mengundurkan diri dengan konferensi persnya, mengundurkan diri dari ketua umum Golkar, lalu menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Dan juga yang saya analisis dan saya highlight itu adalah mengenai reshuffle kabinet sebelum lengsernya Jokowi secara mendadak. Nah, di mana Jokowi ini menyiapkan kabinet untuk penerusnya, untuk penerus presiden setelahnya. Karena pada saat itu Jokowi mereshuffle kabinet di akhir masa jabatannya dan mempersiapkan orang-orang kepercayaannya Pak Jokowi di dalam kabinet tersebut untuk dioper lagi ke pemimpin selanjutnya pada saat itu. Dan hal ini harus kita highlight, hal ini belum pernah terjadi di Indonesia. Dari zaman Bung Karno, dari zaman Soekarno, hal ini belum pernah terjadi di Indonesia. Dan ini menjadi pertama kali terjadi di Indonesia. Dan maka banyak orang menyebut bahwasannya ini adalah the power of Jokowi. Ini adalah kekuatan dari seorang pemimpin kekuasaan tertinggi di Indonesia. Dan selanjutnya ada pun juga yang menarik setelah presiden dan wakil presiden sudah menjabat. Berarti sudah mulai dari bulan Oktober, November, Desember, dan Januari. Wakil presiden ini membuat
suatu gebrakan, kita sebut dengan gebrakan tersebut, yaitu adalah membuat dengan sebutan yaitu lapor Mas Wapres. Nah, lapor Mas Wapres ini adalah sebuah laporan layanan publik yang diadakan oleh Wakil Presiden sendiri. Nah, ini menjadi suatu inovasi dari Wakil Presiden yang menuai kontroversi terhadap semua lini, masyarakat, organisasi, dan apapun itulah. Dan lalu ada juga mengenai yang saya analisis highlight ini adalah pilkada serentak menjadi hal pertama kali di Indonesia. Dan tahun ini menjadi sangat menguras urusan logistik dari setiap calonnya. Kembali lagi, hal ini adalah sebuah the power of Joko Widodo yang mengambil keputusan. Pemegang kekuasaan yang mengambil keputusan. Kembali lagi, ini adalah menjadi sebuah power dari seorang penguasa. Dan juga adanya, ini yang menarik menurut saya, adanya pemecatan keluarga Joko Widodo dari partai PDIP, yang dimana ada beberapa kader. Yang pertama adalah Joko Widodo, kemudian ada Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Keluarga Pak Jokowi dipecat dari PDIP karena PDIP sudah menyatakan bahwa PDIP ini memang sedang dipretelin. Memang over monitor dari Pak Jokowi ini membuat efek bagi PDIP yang sangat besar. Kemudian ada juga yang terakhir itu yang saya highlight adalah Pak Hasto menjadi tersangka oleh KPK perihal kasus Harun Masiku. Itu menjadi sebuah highlight dari saya di beberapa lini, dari kasus korupsi, pinjol, kekuasaan, the power of Jokowi. Itu menjadi highlight bagi saya dalam analisis kilas balik politik di 2024 ini. Dan di tahun ini efek-efek yang dilakukan oleh pelaku korupsi belum menimbulkan efek jera bagi pelaku. Seperti contohnya terjadinya kasus korupsi bertriliunan yang dilakukan oleh Harvey Muiz pada saat itu, yang hanya dihukum selama 6 tahun. Dan sedangkan Pak Prabowo sendiri menyatakan bahwa memang ini harusnya dihukum selama 50 tahun. Dari uang beratus triliun itu, dengan hukuman 6 tahun, menurut saya tidak setimpal dengan apa yang sudah didapatinya. Dan denda yang sangat rendah, tidak sampai dengan triliunan. Menurut saya itu tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Para pelaku akan merasakan kenyamanan, keringanan, diberikan keringanan. Maka dari itu mereka akan selalu melakukan hal tersebut berulang kali. Dengan itu, semoga di periodisasi selanjutnya dengan presiden baru bisa membuat para aktor-aktor korupsi itu menjadi jera. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. In uridu ilal islahi mastata'tu wallahu muwaffiqu bi aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.